Football is back. Ya walaupun ada jeda internasional, ada negara-negara yang juga memastikan lolos dengan cara dramatis seperti yang Dex pakai. Ini karena gue pakai bukan Skotlandia. Scotland saya. Kalau lo bilang baru Skotlandia. Skotlandia. Scotland saya. Ya. Gak jelas orang. Tapi saltonya McTominay keren banget sih. Keren. Jujur keren. Tapi gue sedih sebenarnya Denmark jadinya playoff. Ya, gue jagoin Denmark. Ya lolos lah. Susah woi. Denmark lawannya cuma siapa 4 sih? sisanya. Ya Italia Denmark 2 lolos lah. Dan yang ngeselin lagi Masa katanya. enggak sih? Ya, masih mungkin lagi Italia lolos ya. Gak tahu masih 4-1 mungkin begitu. enggak. Tapi yang ngeselin ya. Kan ini undiannya kan Desember kan. Sementara playoffnya mainnya Maret. Jadi pas diundi tuh belum tahu siapa yang menang playoff. Katanya. Oh jadi grupnya nanti. Belum. Nah mereka masuk pot 4. UEFA. Nah itu katanya dibilangnya. Sama kayak Nah, mana sih? Irak dan ya Irak yang baru lulus Itu. sama Pokoknya semua yang UAE. playoff nanti Maret main. Jadi ditulis ini aja Interconfederation. kosong. Nah ditaruhnya pot berapa? Katanya 4. Lah. Semuanya. Anggap Italia lolos. Masuk pot 4. Ah. Jadi dia grup neraka udah pasti tercipta dong. Kan Gila. gak mungkin ketemu sama Eropa. Bisa tapi satu Bisa, dong. bisa. Iya sih. Lah, iya. Dua bisa. Dua bisa. Dua Eropa. Maksudnya Eropanya 2, 1 Lah bisa. iya. Misalnya Jerman, Italia, Brazil. Oh iya ya. Ya enggak ya? Jerman, Brazil potnya sama ya? Let's say Jerman, Brazil, Portugal, Siapa deh yang Pantai Argentina. Gading gitu. Portugal pot 2. Pasti ada Portugal, negara besar pot 2. Pasti. Ada, pasti Tuh, ada. misal Argentina, Bocoran Portugal. Wah Ntar ada gila banget bocoran, Argentina, ntar. Portugal. Gua Ini udah lagi nge-like ngomongin bocoran. grup di Piala Dunia nanti ya, maksudnya Argentina, ya. Portugal, Ntar, Italia, Argentina, gila. Portugal, Italia, Afrika ada satu. Jepang. Pot 3 mungkin Mana ya? Jepang. Jepang bisa. Gila. Aduh, Mana ntar deh kita bocoran urusin ntar ya, itu masih lama. Yang sekarang akan ada adalah North London Derby. Tapi Nah Jer, itu kenapa tuh kayak gitu? Berdoa lo ya. Berdoa lo ya. enggak, gue mau ngasih pilihan ganda sih sama lo Jer. Pilih A, B, C, D atau Ra. Cedera. 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 Lumayan ya. Lumayan Gila, ini muter ya. sebuah timing ya, karena ini kan momen-momen di mana fixtures lagi padat. Tuh. Ya, bahkan tadi kan gue mau rencana ke sana sebenarnya kan. Gue udah bilang belum sih di sini? Udah. Ya gue udah bilang ya sama Baskara Mahendra. Yang The Actors kemarin di Bahkan Volley ya. Tapi akhirnya dia yang berangkat saja Oh ke London. ke London ya. Jadi gue ntar prepare buat Mei aja. Mei itu ada apa? Lawan apa? Nggak Februari Parade aja. juara. Oh. Nggak Februari Gue aja. gak bilang tim apa. Tapi parade juara. Mungkin gue ke Manchester, mungkin gue ke London. Lu nggak mau gitu Februari ke Maret gitu? Kenapa emang? Juara Karabau. Karabau. Paradenya kosong kayaknya. Tapi kita tetap akhir musim gak sih parade? dibikin Enggak kayaknya. Enggak tahu, enggak. Nih Enggak kalau Karabau nih. kalau Carabao Cup bisa enggak? Ya di bulan itu juga. Gak ada parade. Enggak bisa di bulan itu juga. Bukan parade gede itu juga. Iya Pak, ya kan datang stadion nggak apa-apa. Kalau treble atau 2 gelar habis itu akhir musimnya parade Aduh. lagi yang Tahun yang lalu akbar. Newcastle juara juga paradenya telat ya? Enggak. Enggak langsung kan? Langsung. Langsung cuman kecil. Gitu doang ya? Bukan parade sih ya kayak Ya karena Newcastle. Iya, gue kayak baru pulang dari selamatan, London. Nih gue selamatan. kayak tim baru pulang dari London ya udah gitu. Iya. Iya tapi kalau untuk Arsenal kayaknya piala apapun akan dirayakan. Allahumma kusum tuh bika mantu. buka puasa. Ya, itu pas tuh Maret kan lebaran tuh. Oh iya. Enggak. Ya kan Karabau abis itu ada lagi akhir musimnya ya. Jadi kita akan bahas itu dan juga ada derby Milano. Ya. Internasionalnya menghadapi AC Milan. Ini ada Milan. sebelah saya ada fans Inter ya. Iya, Legit fans Inter. Dan fans Bulls. Fans Bulls. Yang lagi senang Bulls Inowo kan yang lu suka. Anjing. Tau gak 70. Anjing ketahuan tua anjing. Aku Pindad Gue lawan Batam. Pindad. Iya, biang bola. Iya, Ini doang yang Nggak, relate. wah lo nggak tahu. Iya, Gensi gak tahu. Gensi gak tahu. Itu Bulls. Ada lapangan juga Bulls kan. Iya. Ada klub juga. Ini Patrick Gosal anjing. Patrick Gosal. Iya. Bajunya kebo pantesan. Iya. Yoi. Oh iya, Bau. Huang Anjalai. Benar. Ini apa sih? Huang Tim Vietnam ya? Anjalai. Tim Vietnam. Oh. Dulu kan yang pernah ada Iya. apa sebelum sekarang ASEAN Club Championship, Iya, undangannya kan ini. Tapi Vino Iya, emang sering ke Vietnam. Dia Tuh. Vino V-nya Vietnam. Vietnam. Jadi Best, gue Vietnam juga best. gue juga kemakan framing bahwa Vino jarang di Jakarta. Padahal Jarang di mah Indonesia. ada. Padahal ada ya. Padahal mah ada. Dia soalnya kemana-mana banget gitu. Kita akan bahas itu juga. Tapi yang pertama langsung aja nih North London Derby. Iya. Oh ya sebenarnya ada yang lebih penting juga yang terjadi sekarang pas kita ngetek. Yaitu ada presscon PSSI. Iya. Ngapain jadi- tuh dia? Nah lu kan Ini jurnalis. pertama ini kita ngetek jam berapa nih? jam 3, setengah 4. Ya. Setengah 4 ada press conference PSSI. Saat kita ngetek yang isi press con tuh Yunus Nusi, Hmm. Swears,
sama Rick. enggak bukan. Nggak ada Erik. Kayaknya Siapa? Amali. Zainuddin Amali. Zainuddin. Wah, penting nih. Zuhairs, Amali sama Yunus Nusi. Kayaknya sih bahas pelatih, tapi bukan bahas pelatih yang udah ada namanya, tapi mungkin kayak perkembangan update udah sejauh apa tentang pelatih ini gitu kan. Dan kemungkinan sih kayaknya sama pengumumannya kalau nggak akhir Desember atau awal Januari kan. Oh iya. Kenapa tuh timingnya gitu? Ya STY Kluivert tuh ingat gak sih tanggalnya? Iya. Selalu tanggal segitu gitu kan. Oh. Dan lagi emang kan Oh, nggak iya ada agenda ini kan. Internasional. Terus sama mungkin ngetes yang datang Natal siapa gitu. Tapi kayaknya enggak nih. Sekarang enggak nih. Kayaknya enggak Yang lagi. datang malam tahun baru kayaknya sekarang. Bedain. Ini taruh di akhir kan. Jadi ntar sebelum kita masuk ke bahasannya kita lihat dulu. Siapa tahu ya, Iya, siapa tahu ada. iya, Siapa iya. tahu ada. Oke. Itu Iya, karena iya. penting. Kita harus ini Iya, secara iya, update iya. nih jam segini. Iya. Tapi North London Derby ini dari sisi gue dulu ya. Iya. Ya silakan. Ini di jadwal yang berat yang tadinya tadi gue bilang gue mau kesana karena jadwal itu enak banget sebenarnya untuk ditonton ya. Arsenal lawan Spurs. Siapa ini? Wih. Plus 021 nih 622 plus 62 nih kayaknya. Jadi ada Arsenal lawan Spurs di andang Arsenal. Arsenal Bayern di kandang Arsenal juga. Abis itu Arsenal Chelsea di Stamford Bridge. Gue juga belum pernah ke Di Stamford London Bridge. Saya juga. nonton ya. Cuma mampir doang yang di tokonya masang piala Champions League Itu gitu. bisa London terus ya berarti. Iya, maksud sekalian gue juga nyari. Dan di periode itu ada juga Fulham Man City. Sama Crystal Palace Liverpool kalau gak salah. Gue lupa, pokoknya itu bagus banget tuh Di London fixturesnya. itu ya. Makanya gue rencana kesana karena sekalian kan. Tapi beda-beda stadion. Tapi gak jadi. Tapi justru situasinya parah nih. Buat siapa? Buat Arsenal. Ya begini, Spurs ada cedera juga. Tapi yang cedera Arsenal itu adalah Gabriel. Ini gue yakin banget gak main kayaknya sih. Karena 1-2 bulan katanya. Walaupun kalau Arteta ngomong kan pasti kayak enggak, lu jangan percaya dia ngomong lah. Will see artinya apa? Iya. Kalau Iya. misalnya he's progressing artinya apa gitu lah, ada kamusnya lah buat itu. Cuma Gabriel kayaknya nggak ada. Kalau Fiori sama Timber juga di tim lu nih Belanda. Itu nggak ada juga. Entah kenapa ya, bek kanan Belanda nih ya. Timber sama Dumfries cedera. Dumfries aneh banget. Frimpong adanya. Frimpong bener. Cuma Cedera juga. cedera juga Frimpong. Yang bagus tuh ini bek kanan Bula namanya Reed. Siapa yang namanya baca Givario Reed. Givario Reat. Reed. Bacanya apa sih? Reed ya. Reed. Nah, itu bagus tuh. Iya. Bek kanan. Quincy Iya. Hartman. Cuma ini sih, maksudnya gue bukan kayak karena nggak ada pemain ya, karena kita tahu semua bahwa Arsenal punya kedalaman squad. Itu benar ya, jadi bisa saling menggantikan. Kayak Gabriel nggak ada, ya masih ada Mosquera, masih ada Hincapie juga. Capi. Kiri sebenarnya masih ada Miles Kelly ya kan, maksudnya Hincapie juga bisa back kiri sebenarnya gitu. Jadi kayak Ben White di back kanan kan dia CB tapi bisa RB gitu. Jadi sebenarnya secara SDM itu bisa digantikan. Nah, tapi menurut gua adalah goal scoring defender dan Iya. leader yang dibutuhkan di belakang karena ya dia kan juga bisa, kalau saya sempat jadi kapten juga Arsenal, jadi Magalhaes. iya Magalhaes, makanya itu yang hilangnya di situ tuh, yang fight sama apa ya back lawan juga, yang bisa nge-trash talk juga, butuh itu juga tuh di situ karena Saliba kayak bukan tipe yang gitu, walaupun secara duel sih sama ya, ball playing juga bisa, cuma itu sih gue buat gue yang kehilangan. Kalau Calafiori kan emang udah sering cedera ya, bahkan dia nggak ada yang, kan dia sering non contact injury Iya. di Itali udah pasti Non-contact kepleset injury. sendiri tuh sering. Timber juga punya history cedera lah. Gabriel nih menurut gua akan ngaruh banget, terutama untuk duel-duel, dan jangan lupa Spurs juga punya set piece. Betul. Ini ada Van de Ven gila banget, Mickey Van de nendang Ven. jauh bagus, set piece bagus gitu. Nah Tapi tadi kemarin gue tuh ngecek Spurs itu golnya tuh bola mati. Bukan dari tendangan bebas tapi corner. Corner kick. Nah Corner. itu mirip kan sebenarnya nih dua tim North London yang kayaknya akan berakhir 1-0 ini. Entah buat siapa. Enggak, tapi pertanyaan gue adalah ya kalau ngeliat atributnya Gabriel yang paling cocok gantiin siapa? Mosquera. Enggak, Masih kepemimpinan. Mosquera sama Hincapie kan pilihannya. Iya, leadership kalau tapi minus leadership ya. Leadership itu kan enggak bukan sesuatu yang natural lah. Mosquera menurut sih gua. karena udah dapat minute juga, udah sempat main juga kan, maksudnya kerja sama Maraya walaupun yang diganti waktu itu Saliba ya. Tapi dia juga masuk kayak nggak kelihatan pemain
Ya, cadangan canggung gitu ya, nggak Iya, canggung. jadi ini cuma kalau lawan Harry Kane gue masih ragu sih sebenarnya. Kalau Richarlison Kalau mungkin Bayern. bisa. Iya. Iya. Kalau lawan Harry Kane kayaknya masih berat jujur. Richarlison. Karena sebenarnya itu yang di Kalau depan Xavi Simons bisa lah. yang di depan itu belum tentu si Richarlison. Richarlison tuh terakhir main di kiri ya, Iya. Doy. Oh iya. Kemarin di depan Lawan Man United. Kalau Muani mungkin. Oh iya. Randall. Kalau mau Waduh, ide kalau mau Muani. sama Matistel. Matistel ya. Matistel tapi coming from the bench kan? Iya, Iya. gitu. Matistel bisa Cuman- sama Declan lah. Cuman di antara dua itu gue entah kenapa kalau Muani tuh emang belum perform. Hmm. Matistel malah Matistel. dari bench golin tuh Matistel. Tapi gue gak mau sebetulnya. ngejus nih belum. Solanke belum sembuh ya. Iya, soalnya gue belum. Maksudnya Solanke kalau belum Muani sembuh. Xavi Simons kayak belum ada dampak lawan Belum Arsenal ada dampak, dampaknya. Siapa duga yang gol apa namanya? Yang gitu namanya apa? Gunting. Rabon apa? Gunting apa? Enggak, tendangan yang gitu. Erik Lamela. Oh, Rabona. Oh. Rabona ya, Iya, Rabona. Rabona. Gue ketukar sama Trivela. Hmm. Rabona, Erik Lamela. Lamela gitu. Siapa yang duga sih Erik Lamela bikin gitu di Northern Derby kan itu Feel-nya menegangkan. beda Iya, ya. iya. Iya, jadi Arsenal juga cetak 20 gol, 12-nya dari set piece, Ya, dari bola mati juga. Banyak. open play dari berapa coba? 8. 8. Iya. Lebih dikit. Lebih Tata, dikit. dari 12 itu Gabriel berapa? 3. Iya. Iya. Kalau nggak salah 3. Assist juga ada. Iya, tapi menurut gue yang 8 itu sebenarnya nggak menunjukkan bahwa Arsenal tidak subur sih. Karena tadi gue barusan ngecek kan, open play-nya itu emang baru 8 golnya. Cuman ngecek XG, kualitas peluang. Ya. Itu Arsenal 13 dari open play. Jadi ada persoalan efektivitas dalam penyelesaian akhir gitu. Nah, gue nggak tahu tuh itu persoalan di mana, apakah karena striker di depan itu belum ada yang stable. Gyökeres sekarang cedera, Havertz udah cedera duluan gitu kan, makanya kemudian lu pakai striker infal tuh sering banget gitu. Apakah itu jadi persoalan juga atau enggak gitu. Jadi Merino ya yang depan biasanya. Iya. ya Infal. gitu. Merino. Makanya Golin kemudian tuh. itu persoalannya ketika punya peluang bagus tapi kemudian ternyata agak di bawah nih, underperforming XG-nya, gol sama XG itu. Iya, walaupun secara pemain dilepas cuma 12 pemain di General sekarang ya. Iya. City 18, Liverpool 15. Waktu jeda internasional. Kemarin ya. Bahkan Sunderland Aston Villa 11 banyak juga. Ya. Iya. Pemain Sunderland. Brentford berapa Brentford? 13. Banyak ya, 13 kalau nggak salah. Brentford 13. Itu Sunderland bawah loh. 11 ya? Sunderland. Siapa banyak sih? banget. Granit, Swiss, Heeh. Mukiele kali ya. Royce dipanggil Royce. Oh iya Rose. Robs Royce ya. dipanggil. Oh iya dipanggil belum tuh main ya. Belum tentu dipanggil main. doang. Jen, Cuman kan maksudnya kalau misalkan dipanggil gitu kan ada was-was cedera gitu loh. Nggak, lu tau iya, nggak? iya. Dipanggil dia Jer. Dipanggil. Iya makanya Gua dipanggil. diemin. Dipanggil. Vin. Vin. Panggil. Nah, dipanggil. Enggak nih, Vino dipanggil. nih gue ingetin ya. Jelas. Gak jelas ya. Nih, Dipanggil Jer. Gak jelas ya. Gue ingetin ya. Terakhir dia serius, kita kira bercanda. Iya, Ngambek. loh. Ngamuk. gua. Ngambek. Kamu Ngambek. gua Dia ya. serius, terus kita bantah ya dengerin dulu gue lagi serius. Gimana orang percaya Vin kayak gini gimana sih lu? Aneh. Aduh, ngambek. Ya gitu tapi kalau Spurs ya tadi ya kalau Moni Xavi Simons walaupun struggling tapi udah dapat tempat terus juga ya masih lini tengah ya masalahnya ya Atau tengah. untuk progres ke depan walaupun ada duet Palingnya sama Bentancur atau Palinasar yang bisa Sar. Jadi yang Sar. gua Matarsar ya. lihat itu barusan cara mainnya Spurs itu kalau yang duet itu si Bentancur sama si Palhinha itu ada kemungkinan strikernya itu jarang dapat supply. Direct ke depan gitu jarang dapat supply. Makanya kemudian outlet mereka buat nyerang itu udah pasti dari sayap. Tadi terus gue ngecek lagi kan kita kan sering lihat tuh ini sayap mulu nih, main sayap mulu nih Spurs gitu. Terus gue ngecek lagi ternyata emang 37% di kanan, 39% di kiri tuh. Brandon Johnson, either Brandon Johnson atau si Kudus. Even ternyata gue ngecek juga si kanannya si Pedro Porro kan. Porro kan ya? Kanannya Pedro Porro. Iya Porro itu 1,35 key passes per 90 menit. Back kirinya Yates Spence. Iya. Makanya kemudian atau Udogi kan biasanya. Nah, tapi yang dua tertinggi key passes terbanyak, umpan kunci terbanyak tuh para pemain di kanan tuh, Kudus sama si Porro. Tapi Kudus juga kayaknya nggak Nggak masih fit. diragukan Iya, ya, makanya nggak kemudian si Johnson Brandon tuh. Kudus ada jokes apa Pak? Ditungguin tuh. Mampus harus siap. Harus siap. Apa? Persiku. Oh, Persiku Persiku Kudus Kudus. ada. Sikut. Dia cedera di sikut ya. Persiku Kudus gila. Tapi ini dalam beberapa musim terakhir North London Derby yang secara klasemen jaraknya paling dekat gak sih?
Biasanya ada deh. beberapa musim dulu bukannya Ini lo Spurs bilang, soalnya lo bilang Spurs dekat tuh susah. maksudnya di papan atas kan, bukan di Iya. papan bawah deket. bukan. Kayak kalau 16-17 gitu kan mungkin pernah gitu, cuman kan gak seru jadinya kan. Itu mas Spurs MU. Iya, itu sebetulnya. Tahun lalu kan. Iya, tapi gimana lu ngeliat secara ini dari Northland Derby atau mungkin persaingan di Premier League nih sekarang setelah jeda internasional? Ya kalau gue lihat si Spurs tuh itu dia makanya koreksi kalau gue salah, ini kayaknya jarak paling dekat di papan atas selama beberapa musim terakhir ya. Spurs tuh di 6 apa 5 tuh? 5. Sebenarnya secara poin ya, bukan cuma numbersnya tapi mungkin Arsenal 26, Spurs 18. 8 poin sebenarnya sih. 8 poin. Secara Jauh. peringkat kan Iya. Spurs di, Tapi di- posisi? di 5, Arsenal Posisi 5 di 1. Ya seru juga sih, tapi kan gue ngeliat kayaknya Spurs lebih apa ya, kayak mungkin ya kata lu tiba-tiba North London Derby ada gol kayak Eric Lamela kan yang namanya North London Derby ya bukan pertandingan yang biasa itu buat Spurs gitu kan. Dan itu doang sih, cuman dua tim ini lagi dalam keadaan terluka. Tapi yang terluka Arsenal sih. Kenapa tuh? Iyalah. Spurs bisa manfaatin harusnya. Ya Spurs bisa manfaatin, tapi kan yang tadi Mas Rossi bilang Kudus juga salah satu pemain penting nggak ada. Nggak ada. Ya ngandelin sayap. Iya. Ya kita lihat aja ntar besok kayak gimana gitu kan. Cuman kayaknya juga ya alot bahkan bisa nggak ada gol kali. Bisa aja. Tapi Menurut gue sih ini tipis sih. bisa nggak ada 2-1 gol. 1-0 nih pasti. Di kiri Arsenal Siapa yang siapa? menang? Yakin gue. Kirinya Arsenal kan Back kiri bisa kan Luis gak fit Kelly. kan. Siapa? Back kiri. Back kiri Luis gak fit Kelly. kan. Sekali bisa. Kelly. Kalau depannya Martinelli. Dep- Apa Trossard? Gue Trossard sih. Trossard, Sekarang ya. Martinelli kan dikasih jatahnya UCL. Iya sumpah. Benar, Di UCL dia main intinya. Hmm. Dan dia kan bagus dari bench. Ah. Kalau lawan City gitu. Cuma yang menarik sebenarnya persaingan secara umum ya. Bukan cuma Arsenal sama Spurs yang tadi lu bilang. Tapi persaingan Premier League musim ini paling gak ada 11 pertandingan. Nomor 3 itu Chelsea 20 poin. Ya. Nomor 13 Everton itu 15 poin. Jadi 18 dari poinnya banyak. iya, dari nomor 3 ke 13 10 strip, beda cuma 5. Jadi itu bener-bener ketat banget. Dan tadi lu bilang 18 poin ada Spurs, Aston Villa, United, Liverpool, Bournemouth. Ini 18 semua. Iya. Jadi bener-bener apa ya, bisa saling mengganti dinamis lah. Dinamis banget gitu. Apalagi kalau misalnya kedua tim ketemu. Sunderland, Pak. Sunderland 4, bener. Dan City juga sebenarnya not really easy ya, karena akan menghadapi Newcastle kan. Newcastle. Di St. Tapi James's Newcastle Park. tuh emang lagi agak crumbling sih, agak gitu, agak goyah lah. Tapi gimana Dex, lu punya take apa soal si Soal London Arsenal Derby ini? Spurs ini sebenarnya tadi yang dari gue baca itu karena gue S1 arsitektur. Bush, Jadi yang ada paling menarik background adalah ya. sebenarnya dari semua klub London, terutama di North London, itu yang paling maksimal memanfaatkan stadion tuh Tottenham Hotspur. Jadi paling dipuji. Paling bagus stadionnya. Development stadion dan Iya sih, manfaatin benar-benar setuju gua. kayak bukan cuma stadionnya, areanya sama juga fasilitas di dalamnya kayak kafe-kafenya, terus diperuntukkan buat nggak cuma buat sepak bola doang. Meskipun kemarin Santiago Bernabeu pakai NFL ya Wal ya. Ya itu juga ya Spurs tuh lagi menang sebenarnya di aspek non sepak bolanya, tapi itu yang paling menarik gue dari yang gue baca. Kalau dari di atas lapangan sih ya makanya tadi yang gue tekankan, sisi kiri Arsenal lagi limpung apa enggak. Kalau enggak ya bahaya. Kalau menurut gue selama Arsenal bisa menekan sisi sayap Spurs untuk nggak progres itu menurut bisa 50% job udah selesai lah. Karena gue ngeliat di pertandingan lawan Man United tuh Spurs itu salah satu hal 2-2 itu salah satu kesalahannya United itu adalah gampang banget line-nya mereka yang paling belakang, defensive line-nya itu didorong sampai jadi low block. Makanya kemudian banyak ruang buat sayapnya itu gerak. Ya itu kan kelihatan ya dari proses 2 golnya Spurs itu gitu. Jadi selama Arsenal bisa disiplin jaga defensive line untuk gak dibikin jadi drop sama lawan, menurut gue sih ya 50% job udah selesai lah. Iya, yang jelas seperti gue kayak pernah bilang di sini juga, yang menurut gue masih belum ketemu kayak pengganti yang pas. Menurut gue yang sulit tergantikan di Arsenal sekarang itu adalah di per lini ya, Gabriel, Declan Rice sama Gyökeres. Kalau Gyökeres sih sebenarnya bisa digantikan, cuma iya nggak, Gyökeres bisa digantikan tapi kan nggak ada opsinya waktu itu. Maksudnya Merino ya tetap bukan striker utama mau gimana pun. Dia kalau istilahnya kita low expectation, dia bisa menggantikan tugas itu. Tapi untuk peran ya kita tahu ya, untuk menarik orang seperti Gyökeres nggak ada opsi itu. Karena Havertz yang harusnya ada di situ nggak ada. Declan iya, tapi katanya akan balik menuju jeda internasional, tapi lagi-lagi gue nggak percaya kalau Tete ngomong, karena mungkin memberi angin segar aja, jadi belum tentu pasti gitu. Cuma Declan juga menurut gue nggak tergantikan karena Zubimendi sempat nggak ada, masih coba bisa di cover juga gitu ya. Nah Gabriel ini nih menurut gue dari 4 back ini yang sebenarnya rada susah tergantikan. Tadi gue bilang bukan cuma leadership,
tapi juga goal scoringnya. Karena bukan ini loh, kalau goal scoring itu bukan cuma dia golin, tapi dia juga bisa membuka ruang bagi rekannya. Dia bisa battle sama tadi gue bilang Van de Ven dan Cuti Romero segala macam untuk ngasih celah buat yang lain. Kan itu yang Gyökeres lakukan kan. Nah itu penting banget. Second ball itu penting banget di tim-tim yang ngandelin set piece kayak Arsenal. Jadi ya ini justru menurut gue periode 1 minggu ke depan, sekitar seminggu ke depan, ini adalah fase krusial untuk bisa membuktikan kepantasan Arsenal misalnya bisa ngelatin fase ini apa enggak. Karena sampai nanti kayak gak ada fase sepadat ini dengan cedera. Karena kan gue bilang di awal musim, yang bikin Arsenal gak juara dalam ini adalah cedera pemain kunci, nama-nama yang tadi gue sebut misalnya, dan kemampuan Arteta untuk adjust, untuk adaptasi sama situasi gitu ya. Nah ini kan diuji dua-duanya nih. Betul. Lo ada cedera yang pemain kunci, bahkan Gyökeres dan Gabriel gitu ya, 2 dari 3 nama yang gue sebut, dan lawannya lagi gila. Tapi Arsenal punya ini gak? Bayern Chelsea bagus juga. Ya. Di Premier League ya, Arsenal punya keleluasan buat bukan ngelepas pertandingan, buat kalah gak apa-apa gak? Sekarang lagi enggak. Ya sekarang 4 poin sama City. 4 doang ya. Makanya kita berharap Newcastle bukan serakah ya, Ros, ingat. Gue belum bilang serakah. Ya, makanya kalau 4 poin sebenarnya kalau misal kalah pun masih ada 1 kan. Tapi kan ketika Spurs sama Chelsea lu gak bisa ngelepas game lah. Iya. Gitu, maksudnya terlalu riskan banget gitu. Ngelepas lawan Bayern tidak mungkin ya? Lebih mungkin menurut Lebih mungkin. Karena klasemennya Champions League itu enak banget. Lebih enak. Lebar banget. Betul. Iya lebar banget dan nomor 1 kayak Liverpool gak jaminan juara juga. Kalau ketemunya sama PSG gitu kan. Cuma ya Arsenal belum kebobolan aja di Champions League gitu. Paling kalau mau jaga rekor. Ya. Soalnya kan di antara ketiga tim yang bakal dihadapin ini, yang paling agresif itu menurut gue Bayern. Walaupun Chelsea punya ya, agresif pressing tuh ada. Cuman in terms of kadar gitu ya. Itu Bayern sih. Ya maksud gue PSG aja repot gitu loh sama mereka gitu. Iya jadi FPL mungkin ada pusing juga nih. Gue ada kepikiran free hit karena pemain gue 5 orang kuning. Semenyo, Enzo main gak? Enzo lah mainnya. Semenyo juga aman katanya. Semenyo, Enzo kuning, Gabriel, Gehi sama Calafiori gila. Ya kita akan lihat lah. Cuma tadi ngomongin soal Champions League yang masih perfect nih ya, Arsenal, Bayern dan Internazionale Milano. Ini pas banget ada derby Milan. Cifu. Wih, lu suka gak Cifu tapi? So far sih ya aman ya? Aman aja. Akanji soalnya, Akanji oke. Mantep ya? Akanji oke. Dia juga bilang happy di Inter loh dia. Dia happy, dia di Inter. Kayak abis dimutasi saya happy di tempat baru saya. Pressure-nya lebih kecil ya ternyata. Pelatihnya gak maniak freak taktik atau filosofi kayak Pep gitu. Kayak ini, kayak apa, bigger fish in the smaller pond gitu. Iya, abis treble ya kan. Maksudnya gila biasa Pep gue salah passing sekali aja dimarahin walaupun tim gue menang dan clean sheet. Ini Cifu. Berarti Cifu. Dia ngelepas Pavard kan. Iya. Terus datengin Akanji. Ya sebenarnya yang kalau gue sih ngeliat sih di bawah Cifu lebih berani mainin taktik nyerang ya. Karena kelihatan tuh waktu lawan Juve 4-3 itu yang semua main pada saling nyerang kan. Terus yang kalah 3-1 lawan Napoli juga kan. Tetap aja ofensif. Tetap aja mainnya ofensif gitu kan. Ya Cifu yang kayak di Parma gitu kan. Nah buat match besok ya Dumfries diragukan tapi ya mungkin bisa ditambah sama Darmian kan. Terus Schalha gua juga katanya juga diragukan tapi posisi Schalha juga ada Zielinski. Sebenarnya nggak banyak dapat pemain baru juga sih Cifu musim ini kecuali si Akanji sama Boni. Sucic sama Boni. Ya itu pembelian bodong si Henrik sama si Andy Diouf itu kan. Andy Diouf bagus harusnya loh. Tapi banyak di Liga Prancis bagus. Iya. Di Serie A kayaknya belum. Cuman katanya kan ada opsi Januari juga dia cariin tempat lah buat di loan gitu kan. Henrik sama Andy Diouf itu. Tapi ya belakangan kan sebenarnya flopnya Henrik sama Andy Diouf juga kan ya bukan satu hal yang apa ya yang berarti lah yang jadi keberatan cuman harganya doang kan mahal duit segitu buat klub sekelas Inter. Jadi lawan besok sih itu doang sih yang gue khawatirkan ya Schalha ini kan. Schalha ini kan kalau derby dalam Madonnina kan songongnya tuh. Iya. Tapi dia top score ya? Top score dia? Iya. 5 ya? Iya, Di Marco asis banyak. Marco asis. Jadi Schalha ini kan di big game gitu tuh perlu sosok kayak Schalha yang gue lihat kan termasuk di derby della Madonnina. Ya gue harap sih bisa main ya. Terus di depan Boni juga lagi gacor kan. Tapi
harusnya sih Thuram harusnya udah bisa main juga sih. Kalau belakang udahlah pasti trio itu Iya, lah. iya. AC, Bastoni Bastoni. sama si Akanji gitu. Iya udah enak banget juga ya. Dan lawannya sekarang juga agak ngeri karena kan Mike Iya. Maignan sama si Kayaknya lagi panas AC Milan deh sekarang. Iya, iya Meskipun kan. namanya AC ya, tapi lagi lebih panas menurut gua daripada Inter. Enggak, tapi ini bener. Nggak tahu. Panas gimana maksudnya? Kenapa? Pemain-pemainnya lagi pada Hot. on fire. kalau di Bukan press panas dong, gue pikir maksudnya panas kursinya panas, Iya. Ya kan on terancam. fire panas. Lagi Iya. panas itu, gua Iya, iya, udah, inform iya, gitu iya, maksudnya iya, iya. inform. Iya ya udah ntar Iya. ngambek lagi. Ya beberapa pemain yang cedera juga udah latihan full. Pulisic Kayak balik. Iya, Maignan Pulisic sama si Pulisic. Gabi ya, Pulisic juga. Yang belum tuh si Santi Gimenez. Iya, Iya, belum. Gimana? Tapi mereka Milan ini loh, gue bingung Allegri. Pavlovic. Pavlovic. Dia golin di kotak kiper, gimana sih ini back tengah? Golin di kotak kiper, maksud gue Nistelrooy loh. Eh, Gitu maksudnya. Jadi nih ya gue ngecek. Harry Kane loh. Milan itu skuadnya itu cuma punya 3 forwards. Pertama si Santi Gimenez yang belum golin meskipun main terus sekarang cedera. Kedua itu adalah Nkunku Nkunku. dan ketiga itu Rafael Leao yang aslinya adalah winger. Iya. Jadi makanya sekarang kan Pulisic? Pulisic sama Pulisic. Maksud gue tapi sekarang kecenderungannya Allegri kan kalau ngeliat beberapa game terakhir adalah 4-4-2. yang 4-4-2 tuh ya dengan 2 tuh si Leao sama si Nkunku gitu. Nah, yang paling di antara 2 itu yang paling bisa jadi goal getter Leao yang aslinya Rafael. adalah Winger. left winger gitu. Bener. Jadi kayaknya emang Milan tuh sejauh musim ini berjalan walaupun di papan atas formasinya mereka tuh kayak masih makeshift gitu loh. Bukan sesuatu yang ideal lu menempatkan seorang left winger itu jadi 4-4-2 di depan Dan gitu. sebenarnya Nkunku juga bukan yang kayak striker Iya. striker gitu kan. Gitu. Jadi kemarin juga Jimenez pas dia striker. asis ke Salemaker waktu lawan Parma, itu asisnya tuh bola didorong doang. Jadi kayak bola nih, dimaju doang nih. Nah, terus diajar sama Salemaker. Jadi bukan yang kayak asis Operan. bagus gitu Iya, loh. iya, Kalau iya, Leo iya, kan karena iya. cutback Iya, gitu iya, keren iya, kan. Maksudnya Rafael cutback Leao. ini passingnya bagus. Modric passingnya kan gila lah, keren lah dari zaman di Madrid juga kan. Tapi menurutku cuma nih bola nih cuma gini. Iya. Gitu terus Salemaker datang gitu. Makanya kemudian kan ini ya Milan tuh trennya adalah susah kalah tapi susah menang juga kan. Dia sama Parma tuh imbang terakhir kalau nggak salah. Imbang, Imbang. bisa main 3 akhir-akhir. imbang ya, 4 lagi Iya, terakhir ya. 3. 4 lagi 3 imbang gitu. Jadi emang sebenarnya sih gue nggak tahu ya namanya derby della Madonnina akan selalu lebih dari sekedar Benar. form belakangan. Tapi kalau ngomongin teori gitu ya Inter punya modal untuk bisa menggedor Milan dan ada kemungkinan sih gue nggak tahu ya kayak namanya Allegri gitu dark magic. Lu tiba-tiba main nunggu terus kemudian counter kan Iya sih. itu yang paling mungkin dilakukan dengan situasi yang ada di skuadnya saat ini gitu menurut gue. Jadi gue sih ada kecenderungan mungkin bakal alot. Tapi gue berharap apa yang ditunjukkan Inter sepanjang musim ini itu keluar gitu ya identitasnya di derby della Madonnina karena ya yang gue baca kan ketika Inzaghi cabut itu suksesor naturalnya memang Kifu karena di Parma itu dia main juga 3-5-2, Iya. 3-1-4-2, 3-4-2-1 gitu loh. Jadi untuk bisa mentranslate itu ke skuadnya Inter yang udah biasa main dengan 3 back gitu nggak kesulitan gitu. Cuman yang membedakan kan ya tadi yang dibilang Vino juga sekarang Inter tuh lebih agresif. Cifu lebih fluid gak sih ya? Iya lebih fluid, di lini depan tuh lebih fluid. Dan lu bisa lihat kenapa kemudian Calhanoglu tadi dibilang salah satu pemain yang krusial. Ketika main 3-1-4-2 itu memungkinkan pemain kayak si Barella atau terakhir tuh sama si Sucic. Gue lupa lawan Atau kita. Fratesi bisa. Iya biasa gitu untuk masuk ke dalam kotak penalti karena touch-nya mereka berdua ini kalau misalkan lo lihat antar pertandingan touch di dalam kotak penalti ini lebih banyak dari Calhanoglu karena dia bisa diam di tengah gitu nunggu gitu dan itu memberikan kebebasan kepada Calhanoglu itu yang menurut gue agak beda ya dari Kifu musim ini dan tentu saja kenapa Di Marco penting karena semenjak di Parma itu wingbacknya itu jadi salah satu dari 4 pemain depan bukan pemain defensif gitu emang naik tinggi. Gitu. Tapi sebenarnya ini menarik Vin dengan pergantian dari Simone Inzaghi ke Cifu. Lo kan bilang ini lebih fluid. Yeah. Tapi kan kenyataannya memang kan orang sudah bilang defense wins you championship dan itu yang memang dibawa oleh Simone Inzaghi yang mau bagaimanapun dia bawa ke final UCL 2 kali. Sekalipun gagal. Tapi maksudnya based on defensive solidity gitu. Nah ini yang belum kelihatan di era Cifu. Oke gol aman segala macam. Tapi ketika adu banyak-banyakan gol kayak lawan Juve juga akhirnya kalah. Jadi maksudnya untuk Liga
ini sangat tidak ideal bagi Inter sebenarnya kan, Itu main dia. kayak gini. Ya itu tadi kan jadi gue jadi ingat ini juga aja yang lawan Juve udah bisa balikin tiba-tiba terakhir kan yang anaknya Thuram dua-dua ngegolin tuh kan Friend sama lawan Napoli itu kan. Ya gue ngeliat Cifu di match-match yang boleh dibilang lawan pesaing-pesaingnya ini ya kesempatan terakhirnya ada match besok gitu. Karena ya bukan ngecilin lawan Roma sama Lazio yang dia menang gitu ya. Tapi ini kan Bigger test lah. ya match besok lawan Juve, lawan Napoli ini kan pesaing utama dia buat jadi Scudetto. Meskipun tiba-tiba dia nomor 1 ya sekarang. Iya. Terus tiba-tiba Capolista tuh dengan cara main begini, lu kalah sama Juve, lu kalah sama Napoli, tiba-tiba sekarang Capolista kan aneh ini liga anjir. Karena Napolinya juga kesandung-sandung. Iya, itu, Pak. Roma tiba-tiba juga sempat Capolista, aneh-aneh. Gasperini. Kalah ya. sama Napoli. Nah, pergantian dari Simone ke Cifu, kalau lu bilang ya tiba-tiba golin banyak, gue gak tahu aja ya kayak ada fenomena apa belakangan ya dia ngegolin banyak kalah sama apa tim-tim yang emang jadi pesaing utama kayak Juve, Napoli. Buat fans kan kalah di pertandingan kayak gitu nyakitin ya, tapi lu harus terima kenyataan bahwa lu sekarang Capolista men. Iya. Iya gak sih? Iya. Sorry, Cifu Capolista. Bukan Inter ya, kalau Inter Capolista kita udah sering dengar. Tapi Christian Cifu yang main Christian begitu, Cifu, yang Capolista. dilakukan banyak orang bahkan Interisti, bisa membawa Inter paling tidak sampai sekarang ada di Capolista. Sekarang makanya pertaruhannya itu di match besok kan. Pertarungan tuh gimana? Kalau dia jelek cut atau Enggak di-cut, maksudnya kayak di match-match yang apa ya big match, game, ya. big game kayak lawan Napoli sama Juve. Jadi nggak bisa buktiin kemarin Iya, gitu iya, kan. iya, Yang iya. harusnya lu bisa bungkus kemenangan. Kayak kemarin lawan Napoli kan udah 1-1 ya kalau nggak salah kan. Tiba-tiba lu harus kegolan 2 gitu. Betul, Padahal itu De Bruyne udah ditarik keluar gitu kan. Kayak lawan Juve udah balik-balikan. Di situasi-situasi kayak gitu Cifu tuh selalu kalah gitu. Makanya besok tuh ya di big game terakhir di paruh pertama ini lu harus bungkus kemenangan juga buat ngebuktiin kalau memang lu juga memang pelatih yang udah siap mainin match-match panas kayak Penting, gini ya. sama Ya. mempertahankan Capolista lu. ya sebenarnya agak menarik juga ya karena Simone Inzaghi adalah seorang striker tapi defense-nya bagus banget. Iya. Cifu adalah seorang Back, back yang mainnya fluid, mainnya ofensif. Ya mungkin yang kita harus kita ingat juga Cifu nih suka cetak gol juga Betul. sebenarnya di momen tertentu gitu. Oh iya dulu. Iya kan? Tapi kalau dari lawannya nih dari Milan, apa yang lu lihat nih sebagai fans Inter, lu ngelihat Milan sekarang di bawah Allegri. Kembali Allegri lagi. Allegri kembali kan tuh kan tapi kan pemainnya beda ya. Iya. Jadi gue lihat buat besok Ada sih Ibra. ada Ibra, Ya, dulu kan Ibra, tapi Ibra sekarang di Ibra sekarang di tribun. tribun. buat tank. Buat Itu buat besok sih yang gue lihat ya lawan akan jadi lebih tebal karena pemain-pemain yang biasanya sebelumnya absen udah mulai latihan full. Yang tadi yang gue udah bahas agak ngeri juga sih menurut gue, agak ngeri juga makanya Milan ya? agak apalagi ngelihat baik lagi Cifu lawan Napoli sama Juve di big game kayak gini, lihat Allegri jadi lawannya dengan pengalaman Allegri yang Iya. lebih matang gitu. Lu kan. gak bisa naif sama Allegri sebenarnya ya. gue rasa Allegri tuh abang-abangan pelatih sih di sana sekarang. Iya gak sih? Iya. Kayak dulu kan Ancelotti, Lippi gitu Iya, kan. Nah, Iwan sekarang Setiawan. Iya. coba Google ya. Om Benny, ya Om Benny. Om Benny dulu. Iya sekarang siapa ya? Iya dia. Iya. Iya. Banyak. Oh kalau iya Allegri itu ibaratnya Rahmat Darmawan gitu, mentok. Oh iya, banget. iya. Kayak abang-abang. Safe choice ya sekarang ya. Choice. Bukan Henry Susilo bukan ya? Aduh. Bukan ya. Ya udah. Ya dia, ya gitu maksudnya pengalaman si Allegri Iya, itu iya, kan iya. untuk ngelawan Cifu ini. Gimana Tapi- Dex menurut lo? Tapi Cifu sama Simone Inzaghi itu sama-sama ngandelin kiri ya. Soalnya Kiri? gue ngelihat Oh, di Marco ya? di Marco sekarang Iya, iya. big chance-nya paling banyak di Paling Serie banyak A. betul. 14 kalau Iya, nggak salah iya, deh. Ya itu kan dulu kan saya ingat gue Oh, iya. Simone Inzaghi juga kan dari kiri kan. Sekarang Cifu juga masih dari kiri juga. Zaman Conte malah di kanan. Nah, dan gue Iya, kan Ashraf Hakimi iya, ya. gue kan gak hafal pemainnya Milan ya. Tadi gue pas lihat sayap kanannya Milan kok kayaknya nggak meyakinkan, ada De Winter. Siapa lagi tadi kanan? Conny De Winter ya. Iya, Conny De Winter kayak ya sebenarnya bisa dikalahin sih. Cuman trennya 5 pertandingan terakhir Derby della Madonnina Milan menang 3 kali, seri 2 itu. kali. Sama Internya Cifu suka, tadi lo udah bilang suka kalah lawan tim-tim gede gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya bukan Winter yang ininya, sorry gue potong. Bukan Siapa? Winter, Salamaker yang sekarang lagi Salamaker, jelek banget. iya. Nah dia bagus tuh, dia bisa invert gitu soalnya. Invert memang, betul. Tapi menurut gua ketika Milan menang di Derby della Madonnina itu akan selalu ada clutch player-nya gitu loh. Nah, di squad sekarang tuh siapa gitu? Yang kira-kira apakah Modric. ya Ya ini Milan, pertama buat Milan. Modric Milan ya. kan? iya. Pulisic menurut gua. Pulisic. Iya kalau sehat ya. Kalau sehat. Kalau sehat ya.
Gitu. Tapi kan sejauh ini kan ya top scorer ya itu Leao itu. Rafa Leao. Pemain terbaik di laga ini menurut gua kalau semuanya saya ada Pulisic lawan Calhanoglu sih. Sebenarnya. Hmm. Modric Kan yang terbaik. Modric baik, cuman terbaik lebih baik Pulisic. nggak ini secara in terms of goal atau in terms of Offensif. pro. Gua Modric masih sih masuk gua, masih gua Tapi perhitungkan. benar ya, ini pertama kan buat Iya Modric nggak yang sih? main Iya, derby iya, dalam iya. XG Pulisic 2,3, Calhanoglu 2,6 bagus sih. Iya, Bagus. iya. Siapa bro pemain yang pernah main derby dalam Madonnina, El Clasico sama North London? Modric doang. Modric. Gila. Iya nggak? Trivia nih keluar nih bagus. Iya. Derby Zagreb main gak dia? Main ya? Main. Iya kan? Itu Iya, derby iya. terpanas di Eropa juga loh. Ayo mau nggak ke Persipatu Persijayo sekalian? El Naik Clasico rantis. Indo nggak ada tuh ya kan dia kayak gitu. Iya bener ya. Diajakin Bojan Hodak Nah, North London Derby, El Madrid, Clasico. El Clasico, Iya, El Clasico, Derby Madrid juga Iya. sama Dari Madonnina. gila. Inter Juve Iya. Inter Di Italia. Milan Derby Juve. Italia. Milan Juve udah belum sih? Keren Derby Modric di Italia lu, Inter ha? Juve. Milan Juve udah kan ya? Udah. Udah menang Kayaknya dia imbang ya? Gua agak lupa deh. imbang. Menang UCL. Tapi kan ada namanya UCL ada temen-temennya. Teman-teman. Kan itu tengah semua enggak ya? Ada Casemiro 5 ya? Toni Oh, Kroos Casemiro 5. Ada teman-temannya. Kroos 6 sama Bayern kan? Kroos 6. Ramos. Ronaldo berapa sih Ronaldo? Enggak ya? Ronaldo 5. 5 bukan? 4 Ronaldo? dia Sevilla. Hmm. Telat mereka. Kan Kroos sama Modric dulu. Iya. Si Ramosnya dari Sevilla kan masih. Iya. Sama Dani Alves, terus Iya, Dani iya. Alves baru cabut. Ronaldo tuh ada di satu di Man United soalnya dia. Hmm. Kalau nggak salah. Totalnya. Oh jadi 4 di Madrid, 1 di United kalau nggak ya? salah ya. Lu bayangin AC Milan 7 UCL kan, Modric. Kayak ini ruang trofi kami, Bapak mau ke kamar saya nggak? Kamar saya, kamar Toni Kroos juga bisa kalau mau lihat gitu. Bahkan Toni Kroos tuh yang lebih banyak piala daripada sepatu. Sepatu dia cuma 1 yang putih itu doang. Gitu kan. Iya. Iya kan? Toni Kroos itu doang. Iya. Tapi gimana? Kalau dari kita secara overall aja ya, karena pasti kita bahas nanti di hari Senin gitu. Ini Milan lawan Inter, marginnya apa? Seperti biasa. Jadi kita Fine coba margin menebak. nih. Ya, fine margin dari game ini yang menentukan apa akhirnya? Apakah individual brilliance, apakah tactical atau apa? Menurut Mau gua Tactical Allegri. Apa coba lu? Tactical Allegri. Allegri-nya? Gua lumayan yakin counter attack sih. Jadi mungkin Inter bakal lebih proaktif. Milan nyerap aja. Habis itu Kalau counter attack. kalau gua efektivitas finishing sih Dari both sides. dari both sides. Oke. Apalagi terutama kalau Kayak misalkan obong-obong banyak tuh. terutama kalau misalkan Milan memilih main nunggu itu penting banget. Milan nunggu sih kalau kata Ya gua. sih kayak Oke. Inter Lu? juga bakal lebih. Apa yang menentukan menurut lu di game ini? Ya buat Inter sih lebih attacking aja menurut gua kan emang kayaknya Milan emang akan nyerap. Iya, dan iya. Justru emang- kalau lebih attacking Allegri maunya kayak gitu. Iya itu yang diinginkan Allegri. Itu Iya, yang Ma. jadi kekhawatiran gua justru Iya. kayak ini udah ketebak nih sama Allegri Milan nunggu. Karena kan beberapa momen juga di derby kemarin dia keserangan terus tiba-tiba Milan nunggu golnya counter attack. Ya gitu itu. kan. Jadi kalau Inter main kayak biasa, justru itu yang diinginkan Allegri menurut lu. Iya, Kalau menurut gue gua. melihat itu gitu kan. Kalau gue sih melihatnya itu. Ya mungkin ya inilah pinter-pinternya Cifu aja lawan pelatih yang lebih pengalaman dari dia. Makanya Iya. menurut gue itulah pentingnya efektivitas finishing. Maksudnya kalau misalkan lu nyerang terus dan tiap serangan lu gol kan, yang lawan kan mau nggak mau gue harus keluar dong. Ah. Iya gitu. Kecuali bisa kayak beberapa musim lalu ya langsung dihajar 4-0, 5-0 kan. Jadi ya nyerang tapi efektif gitu Iya, kan. iya, Nyerang benar. tapi efektif gitu kan. Iya kita akan lihat ya seperti apa. Tapi ada ini prediksi-prediksi siapa yang bakal menang atau skornya Milan juga. gua tadi. Alot gue, Milan. alot. jadi Mungkin imbang. kayak ya buat either both side lah. Gue nggak bisa menebak siapa yang bakal menang. Tapi kalaupun menang tuh kayak tipis. Jadi ada kemungkinan Milan menang, ada kemungkinan Inter menang gitu Lo? kayak Gue lebih ke 50-50. Milan menang sih. Nanya skor nih. 2-1. Lo? Nanya skor aja. Apa kalau Tebak yakin dengan skor. tim lu atau lu mau ngejinx di sini boleh juga. Yakin sama Inter sih. Cuman yang menurut gue paling yakin nih kayak ada kartu merah nih. Mesti berantem nih. Kayak ada kartu merah nih. Kalau gua kayaknya biar seri makin seru juga nih melanjutkan trennya Milan ya. Menurut Seri gua lah. imbang, Karena ini, imbang menurut Jer. gua. Satu sama apa 2-1 spesifik Milan Inter satu sama atau 2-1. Satu sama atau Dua dua sama. sama. Milan Inter karena imbang lagi nanti Roma Napoli kita lihat bisa nggak diambil Kapolista. Betul. Karena kesempatan Inter dan Milan
Sepertinya akan imbang. Ya. Oke, gue akan ada kontemennya karena lihat udah lama Jar nggak lihat cuplikan. Oh, malah video pengen lu ya? berantem Itu kan. Berantem itu terakhir Dumfries sama Theo kan. Iya. Terus terakhir Lukaku sama Ibra kan. Udah. Kan kalau El Clasico cuplikan berantem terakhirnya ada tuh. Ini harus jangan mau kalah. Oh, jangan mau kalah ya, harus ada berantemnya ya. Nggak lucu berantem, juga. Calhanoglu berantem. Bisa tuh. jadi. Kalau dia berantem sama perasaan dia sih. Ya. Terus juga nih di TikTok juga Bang Jerry taruhan apa sama Bang Waldo North London Derby. Oh tuh. Dia mau telanjang di Antasari. Dia buka Enggak. baju dia, joget Enggak. gitu. Iya. Dia pernah nantangin taruhan. Kalau kalah buka baju juga di Antasari. Nggak jadi. Nggak jadi, Nggak ditarik. jadi. Nggak jadi. Tapi bisa bisa. Jadi dulu. Mau gua apa? Enggak, Jadi dia dulu, dia jadi yang minta dulu. sendiri. Jadi dulu Eko Maung bilang kan, kalau gua kalau Persib menang di Jakarta, aing telanjang di Jakarta katanya kan. Ya udah dia di hotel mandi telanjang kan di Jakarta. Ya kan ya udah lu gitu aja. Telanjang di Antasari di kamar mandi. Nah kamar mandi itu Antasari kan? Goodrich. Ya, dia juga bilang Arvino ex Alvino. Asik, bener juga tuh. Ya. Mencari Waldo yang suka deketin anak SMA. Ini siapa, Dok? Tolong spill. Ini ada Paton ya. Ada juga Tolong Pak Sutri spill. F1. Halo Pak Sutri F1 nih. Suami istri bahas F1 juga. Terus kita juga akan bahas pastinya tadi karena udah spill di depan. Ada update nggak? Nah, Gua coba lihat ya. Sekarang udah hampir jam 4. Gue buka X, gue bawa. Pak Sumarji bilang pencarian pelatih timnas Indonesia masih berlanjut dan sudah ada 5 kandidat. Oh, Walaupun di Itu HP terakhir. Alvino kita lihat ada list yang lebih dari Lebih 5. panjang. ini Ya kan? di ini aja ya di Off the record tapi Tapi kami kita sudah nggak tahu melihat. siapa. Kita nggak tahu siapa. Panjang listnya itu. Panjang listnya tapi yang di bold mungkin 5. Iya. Apa itu artinya di bold? Nama paling atas itu wow banget ya. Wow. Nama paling atasnya wow. banget. Kalau yang atas Waldo happy. Happy, Jujur, Waldo itu. Waldo happy. Gua jujur belum tahu gua. Ya, Waldo happy. Waldo. Kalau Waldo nama happy paling pasti. atas. Ancelotti, Nah, buat yang Ancelotti, pengen tahu, Ancelotti, buat yang Ancelotti, pengen tahu. Ancelotti, Zidane. Ancelotti, Ancelotti, Francis demi Indo ya. Gila keren. Ada belum ada nih. Ancelotti. Di Brazil aja. Enggak, lu seneng pasti. Cuman yang gue dapet gosipnya tuh Timur Kapacnya besok mau ke Jakarta. Tapi itu Iya, gak diincer. kuliner kali. Nggak Tapi diincer. gue nggak yakin kalau dia ke Jakarta juga Mau ngapain liburan sih ya, dia ya bilang. kepentingannya apa cuman Iya. ngobrol sama Prof Effendi Ghazali doang kan gue nggak ngerti Dia gitu. mau ini katanya mau waduh, gua Jumatan tahu di lagi Istiqlal ngapain. katanya. Apa? Yang kemarin kan. Iya. Gue nggak Iya. jadi ambil itu. Tapi gue nggak terlalu ini ya. Gue bukan bilang Oh, you don't buy it ya? gue bukan bilang nggak mungkin Timur Kapanse tapi gue nggak terlalu yakin gitu karena gue cukup meyakini bahwa pelatih berikut adalah Eropa, tetap Eropa atau Eropa ya? orang yang berpengalaman di Eropa. Gitu kan. Nah, Tadi gue lihat di list lo itu ada yang List pelatih yang non mana Eropa. ya? Iya. Gue lihat di situ ada ini, ada yang tanggal lahir, bulan lahir sama tahun lahirnya sama kayak Patrick Kluivert. Tahu kan siapa? Ada. Tahu kan siapa? Ada. Tanggal lahir, bulan lahir sama gimmick tahun kita nggak lahirnya. lihat apa-apa Iya, kok. iya. Ada beneran. Iya, dan dia striker juga. Iya dia sekitar Oh. emang beneran lahirnya sama. Iya. Tanggal lahir dan tahun lahir. Iya. Hela Arif kan? Abo. Tapi ya yang jelas Kalau gitu gue suka. Lagi dia abis ini. Kesini. Gak datang lagi sama Enggak, itu gimmick doang, dia gak ada list apa-apa, orang cuma list kuliner. List kuliner, nih udah nih. Gak mungkin lah. Iya, dia ngelis kuliner. Ini apa? Soalnya jarang di Jakarta. Siapa Vietnam nih. Kapolri list kan? Hah? List. Istianto. Listio. Dia. Dia. Ya Timur juga Kapolri kali. Iya. Timur juga Kapolri. Siapa Timur? Dia yang tahu tuh. Oh, ya udah nggak usah situ dong. Udah nih, udah enak kerjaan. Nggak usah itu lagi udah jangan. Dan ada kabar kapan pelatih yang Belum ada, diumumkan jeda internasional tuh 23 sampai 31 Maret. Iya. 4 Jadi bulan bukan ya. Januari ya, Iya, bukan iya. Januari ya. Hmm. Karena Januari tuh ada libur Premier League tuh kan, Iya. tanggal 10 habis Boxing Day. FA tapi. Itu libur tuh maksudnya FA Oh Cup. tapi FA. Tapi nggak, Jangan bolanya nggak libur ya. Bolanya nggak libur. Jadi kalau timnya masih ada di FA, nggak semua tim masih ada di FA Iya. soalnya, apalagi Carabao. Jadi kalau jeda internasional itu 23 sampai 31 Maret, jadi sekitar 4 bulan lagi. Jadi ya masih ada waktu sebenarnya untuk mempersiapkan. Benar. Kalau Karena- melihat dari penggantian sebelumnya itu kan juga mau ada waktu dulu tuh sebelum Iya, mau ada waktu dulu. Jadi kalau tebakan lu kayaknya sih ya akhir Kalau Desember Januari ya. Tebakan gue sih ya Desember sama Januari ya. Hmm. Hmm. Si apa
karena dulu Sinteyong sama si Patrick Kluivert juga emang di bulan itu, dan memang bulan-bulan ini kan bulan-bulan sepi agenda buat tim-tim Asia gitu kan. Jadi nggak ada urgensi. Ya belum ada, tapi harusnya sih karena kan ngincar match di Maret juga kan. Ngincar match di Maret juga, harus sudah mulai ngerancang juga nanti Maret lawannya siapa gitu kan. Ya. Karena Maret ini bisa jadi emang udah harus manasin mesin, sebab di tengah tahunnya kan ada AFF yang format baru tengah musim gitu. Tengah tahun gitu kan. Entah itu nanti datangin pemain baru lagi siapa gitu kan. Yang jelas sih si pelatih emang udah ada itu kan di bulan Maret. Ya nama-namanya nama-nama yang beredar. Ya. Yang saya tidak membawa daftar, tapi nama-nama yang beredar, tapi nama-nama yang beredar itu kan emang mostly Eropa kan, mostly Eropa. Oh gitu. Ya beberapa pelatih asal Belanda juga dikaitkan kan. Seperti? Ya kayak Bert van Marwijk, terus Mark van Bommel, bahkan Van Marwijk tuh terakhir kapan ngelatih? Dia di UEA ya apa? Ya kan 2010 kan Piala Dunia ya? Iya, Van Marwijk tuh. Habis itu gue lupa tuh, dia gak tahu kemana deh. Jadi yang kalau Eropa selain Belanda ada juga, maksudnya negara Eropa. Ini ada. Ini jujur ya, dari semua pelatih yang pernah ada di berita, bukan di list lo ya. Iya. Ada satu yang Dia gak bawa list. Gak bawa list ya. Kan listnya kuliner. Ada satu yang sebenarnya gue belum tahu kualitasnya. Jorokin orang. Jesus Casas. Iya. Lo bisa jelasin nggak? Lo tahu Irak nggak? ya deh. Gue salah itu yang gue Irak. nggak tahu track recordnya lah. Sisanya kayak Hal Grimson yang kemarin kita bahas tahu, Timur gue tahu. Iya, kan seru kan kalau Jesus Casas itu kan pengalaman dia di Irak, bawa pengalaman kemarin juga sebenarnya di Irak juga dia nggak jelek-jelek banget gitu kan. Kan seru kalau strikernya dia sama Ramadan Sananta. Jesus Trust Ramadan. Nah, itu. Udah mikirin narasinya nih, jurnalis banget nih orang nih. Gila. Kata Erick Thohir naik peringkat FIFA enggak, yang penting kenaikan Yesus. Tapi ada beberapa nama juga yang memang beredar kan, kayak yang bukan orang Eropa. Bukan orang Eropa. Postecoglou juga orang udah ngomong kan. Postecoglou juga orang udah banyak yang ngomong kan. Karena masuk akal juga dia posisi sekarang lagi nggak ada klub gitu kan. Ya dekat dari Australia. Toh kemarin juga Graham Arnold juga cukup berhasil sama Irak gitu kan. Jadi ada beberapa nama. Paulo Bento juga. Paulo Bento juga. Korea dia pernah Korea dan UAE gitu kan. Ten Hag juga emang ada yang ngomongin? Ya, kemarin kita soalnya masukin dia di ini kan. Banyak kan? ngomongin banyak. Kalau mau hancur timnya. Ini gimana? Taunya beneran. Bagus. Kalau timnas dia bagus. Tapi gue kasih opsi misalnya yang dari nama ini Bento, Ange sama Jesus. Iya. Enggak kalau bukan shortlistnya, bukan. Kalau Ends, wah shit bro. Kalau Bayangin full attack bro. Paulo Bento itu pernah gagal. Jaisnya suruh maju. Ya di Korea nggak terlalu impresif lah. Kalau buat gue ya. Iya. Ange Postecoglou menurut gue dia lebih bisa membumi sama pemainnya. Udah pernah di Asia dengan menangani klub J-League Yokohama F Marinos. Di national team juga kan? Iya, gitu. Betul, gitu. Dan dia orang Australia gitu ya. Secara geografis deket lah sama Indonesia gitu. Ya kalau jadi Waldo udah ngonten gue fans timnas. Tapi bayangin bro, full attack. Iya. Tapi Jadi kayak Van de Ven. cuman yang gue dapat juga ketika nama ini sudah dijaring, ya pasti otoritas PSSI juga akan Lagi coba ngajak kata. beberapa ngomong pemain yang apa ya, mungkin Senior ya? ditanyain yang senior mungkin Gimana pasti menurut captain lo? salah satunya gitu. Gue punya berapa list nama, lu lebih sukanya yang mana gitu. Bukan dia yang nentuin ya, tapi gue cocok ini, Masukan susi ya. masukan ini. Kayak juga di tim nasional manapun begitu gak sih? Captain Nggak tahu persisnya sih. nggak tahu ya. Makanya emang Waldo gak cocok di kapten timnas nih. Coba nih, Ange. What the fuck? I'm gonna get it, bro. Waldo banget. Enggak, lo bukan orang timur yang Inggrisnya keren sekarang. Sekarang udah Ageng Carlitos. Ageng Carlitos sekarang. Kalah lo di timur, Kalah udah. lo secara perjaktiman lo. Gue Kurang jaktim. masih percaya apa yang Timur. sumber gue bilang bahwa Nah, pengen ini si duel Alexander A1. Zwiers tuh pengen nyari orang yang sesuai dengan karakter Indonesia. Tapi lihat waktu dia selama di Jordan juga
akhirnya pelatihnya Maroko kan ya. Akhirnya pelatihnya Maroko. Ya mungkin aja ada apa ya, ada keluar dari kebiasaan itu gitu. Enggak, justru kalau keluar sih kayaknya enggak ya, karena kayak dia udah nge-state sendiri ke teman gue ngasih lihat ininya bahkan percakapannya. Jangan teman kita sama. Dan dari list lu keluarin deh, list lu keluarin deh. List call tapi list call upload. Nih sini list call. Dari situ gue mau serius. Tapi benar si Zouet waktu di Jordan itu kan ngambil Maroko. coachnya dari Afrika Utara kan, emang kena budaya Arab gitu. Mena Ya bisa jadi timur tapi kalau gue sih masih meyakini kansnya sih nggak sebesar. Ya Belanda kan budaya dari kita. Dari itu 3 sih gue yakin tadi Jesus Casas tadi selalu dijelasin, Postecoglou sama Bento. Timur. Oh, timur. Enggak, karena budaya Tepat Asianya sih. ada, punya budaya Asia gitu. Oke, kita akan lihat aja. Siapa tahu nih bahkan sebelum ini tayang udah ada pengumuman, tapi enggak sih kayaknya belum ya. Enggak. Belum ya. Belum. Jadi kita akan lihat nih hasil ntar apa. Jadi bisa jadi lu nonton hasilnya dulu sebelum ini tayang. Karena tergantung Waldo ya kan, ini kan tayangnya. Tapi kira-kira kalau menurut sumber terpercaya ini, Indra Safri sih Kayaknya- harus dicoba. kayaknya tuh akhir tahun ya, kayaknya Akhir Desember tahun. atau Januari melihat emang paling tidak kebiasaan di 2 pelatih terdahulu. Iya. Kita akan lihat nanti seperti apa. Dan ada update Kanjuruhan? Ambil kajian tolong dibaca Iya. Dex. Jelang Persebaya Arema, Marco Santos ingatkan soal tragedi Tengah Juruhan. Iya, jadi ini Persebaya tuh bakal ini ya, bakal main di kandangnya ini di Kanjuruhan ini mainnya. ya? Juruhan mainnya. Oh iya, benar. Jadi terus ini Marco Santos bilang bahwa nih, gue bacain kutipan ini dari Kumparan nih. Saya minta tolong Aremania dukung Arema dengan baik dan sabar karena ini derby juga gitu. Dan terus dia bilang mereka Aremania kalau mendukung dengan sabar pasti pemain di lapangan juga akan bekerja keras untuk Aremania gitu. Amin. Oke, kita menyudahi episode tanpa bahas MU. Tuh, kita bahas MU terus. Karena hari Senin juga kita nggak akan bahas MU. Karena Karena belum main. mainnya Selasa dini hari. Tuh, 2 episode tanpa MU kita garansi gitu ya. Walaupun ada kesebut MU tuh. Ada lah, kalau kesebut masih kesebut lah. Ntar akan kita bahas pasti Northland Derby, kita bahas Derby Iya, Milano iya, ya. Dan ya hasil-hasil kalau ada hasil mengejutkan. Karena Madrid gampang kan lawannya? LC. Ya elah lawan Lawan LC. LC. Suruh nyanyi Lawan aja, karaoke. suruh nyanyi LC itu. Itu yang seru juga sebenarnya El Clasico sih, Newcastle Man City. Ya itu seru juga, kita pasti akan bahas itu juga. Yang lainnya kayaknya masih cenderung aman ya, Liverpool dan Forest kita akan lihat juga. Dan hasil-hasil lain terutama di Serie A yang mungkin banget Kapolis Kapolis saja berganti, lagi ya. ya. Jadi kita ketemu di episode Senin, dadah.